Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai karya tulis saya yang berjudul Tinjauan Naratif Konseling Islam dalam Menangani Bullying yang berdampak terhadap kesehatan mental pada siswa di sekolah. Yang melatar belakang dari penulisan saya ini adalah mengenai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Padahal di Indonesia sendiri sudah dikeluarkan mengenai peraturan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020 mengidentifikasi bahwa pada tahun 2011 sampai 2019 terdapat laporan kasus kekerasan sebanyak 37.381 jiwa. Namun secara khusus untuk kasus bullying yaitu 2.473 kasus. Permendikbud nomor 82 tahun 2015 yang berbicara tentang pencegahan dan penanggulangan tidak kekerasan sepertinya belum berjalan secara optimal karena masih saja permasalahan-permasalahan tersebut terjadi di Indonesia. Seperti contoh kasus yang terjadi pada awal tahun 2020 di Tasikmalaya, yaitu korban menderita depresi karena adanya tindakan bullying. Kemudian kasus bullying terjadi di Malang, yang mana korban mengalami luka-luka lebam, bahkan harus amputasi bagian jarinya karena luka yang parah akibat bullying, sehingga korban ini juga mengalami trauma. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eyüboğlu tahun 2021, dalam penelitian ini mengatakan bahwa harus ada nih strategi khusus untuk memahami resiko dan menciptakan intervensi yang berguna dan tepat sehingga dapat mengurangi efek awal bullying pada kesehatan mental. Tindakan menyakiti ini merupakan gambaran dari lunturnya akhlak dan nilai-nilai agama dalam pergaulan. Runtuhnya akhlak siswa ini bukan hanya dapat merugikan dirinya sendiri, tapi dapat merugikan orang banyak, bahkan masa depannya. Padahal Islam sendiri telah mengajarkan bagaimana harus berbuat baik oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian hasil-hasil penelitian yang relevan mengenai dampak bullying terhadap kesehatan mental yang pertama dilakukan oleh Harfiah, yaitu korban mengalami gangguan fisik dan psikis, kemudian merasa tidak percaya diri, memiliki ketakutan yang berlebihan, bahkan korban mengalami malas untuk masuk sekolah gitu. Kemudian Tangsu dan Supraha juga mengatakan bahwasannya dampak yang ditimbulkan dari bullying ini menimbulkan rasa pesimis, kurang memiliki semangat, kecewa berat, dan bahkan berniat untuk bunuh diri. Kemudian Tobing juga mengatakan bahwasannya anak mengalami trauma dan depresi sehingga korban mengalami penurunan konsentrasi, tidak percaya diri, dan bahkan muncul keinginan untuk membuli sebagai bentuk balas dendamnya. Kemudian bagaimana konseling Islam dapat menangani kasus bullying? Yang pertama, penelitian yang relevan yaitu Rohmah tahun 2019 yang mengatakan bahwasannya konseling Islam ini menjadikan pelaku untuk lebih bertanggung jawab dan bisa lebih mengendalikan emosinya. Kemudian berdasarkan penelitian Berkah dan Kusuma juga mendapatkan hasil bahwasannya korban yang mendapat perilaku bullying ini menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih berpikir positif, menjadi pemaaf, dan sudah tidak pendendam. Bahkan memiliki peningkatan dalam belajar. Kemudian Permatasari juga mengatakan bahwa setelah dilakukannya konseling Islam, perubahan yang terjadi itu adalah konseling dapat mengontrol emosi dan mengurangi dalam berkata kasar. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penulisan ini adalah bullying merupakan tindakan menyakiti baik secara fisik, verbal, maupun relasional. Dampak yang ditimbulkan pun berbagai macam. Contohnya, mengalami penurunan dari motivasi belajar, kepercayaan dirinya berkurang, bahkan rasa stres dan depresi. Dan akibat paling beratnya yaitu memiliki keinginan untuk bunuh diri. Kemudian, dalam hal tersebut mendukung bahwa dampak tindakan bullying ini sebenarnya mempengaruhi kesehatan mental. Sebagaimana tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan review terhadap metode konseling Islam yang memiliki pengaruh dalam menurunkan perilaku bullying. Dan hasil review menunjukkan bahwa konseling Islam ini ternyata memang efektif untuk penurunan kasus bullying di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.